Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama dan tak bosan-bosannya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah menjadikan kita di atas ketaatan, di mana Allah Jalla wa Ala juga mencurahkan kepada kita karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung, yang dengannya kita mampu mengoptimalkan nikmat tersebut menjadi tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuhawwidullah, untuk mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan di mana seseorang dijadikan ia berada di atas koridor tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Maka oleh karena itu, ayyuhal akhwat rahimakumullah, ini semua tidak bisa terlepas dari campur tangan Allah Jalla wa Ala atas diri-diri kita. Maka selayaknya kita seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah tidak mencabut keimanan di hati dan diri-diri kita dan menjadikan kita wafat di atas ketaatan kepadanya. Amin, Allahumma amin. Dan juga ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang telah kita sebutkan di mukaddimah tadi, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar takwa. Wa qulu qawlan sadidan, dan berucaplah kalian, berkatalah kalian dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang baik serta jujur. Wa qulu qawlan sadida, agar apa? Yuslih lakum a'malakum, agar Allah akan memperbaiki perkara kalian. Maka ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bukanlah urusan kita itu bisa
selesai dikarenakan karena diri-diri kita, melainkan karena Allah Jalla wa'ala yang membuat itu menjadi mudah bagi diri kita. Wa qulu qawlan sadida. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berkata dan berucap dengan ucapan yang baik. Agar apa? Yuslih lakum a'malakum. Agar Allah akan memperbaiki amalan kita, memperbaiki urusan kita. Kemudian Allah Jalla wa'ala katakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang tak kalah penting daripada itu adalah Allah akan meletakkan keampunan kepada kita. Ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Juga salawat serta salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat disertai dengan salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, seorang hamba Allah yang senantiasa kita sebutkan namanya, imma dia di tahiyat, di salawat Ibrahimiyah, ataupun ketika namanya disebutkan di majlis-majlis ilmu, sontak kita berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita yang tidak bertemu dengan beliau di dunia ini, akan tetapi berbaiat kepada beliau dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasannya beliau benar, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini, kita yang saat ini memendam kerinduan teramat sangat kepada beliau agar bisa dipertemukan nantinya, kita berharap dengan ittiba kepada beliau, dengan mencontohi beliau, dengan mengikuti apa yang dibawa, apa yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala atas diri beliau. Kemudian kita mengikuti beliau dengan ittiba bi ihsanin, dengan kebaikan kita mengikuti beliau. Semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita nantinya di telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berkata bahwasanya ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah tempatnya musibah. Atau adanya ungkapan lain yang mengatakan ad-dunya darul mihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Ujian silih berganti, masalah silih berganti datang kepada kita. Terkadang masalah itu belum selesai, maka masalah yang baru muncul. Bahkan tak jarang masalah itu tidak membutuhkan solusi. Terkadang masalah yang kita hadapi itu tidak membutuhkan solusi. Artinya solusinya adalah dengan tidak memikirkan masalah tersebut. Sungguh begitu banyak masalah yang kita hadapi, wabil khusus kepada orang-orang beriman, yang tentunya masalah tersebut adalah berupa ujian dari Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Tabarak, surat Al-Muluk, di ayat yang kedua,
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji seseorang mana yang paling ahsan amalnya. Di dalam kehidupan ini, yang di dalamnya ada kedukaan dan kesukaan, keduanya itu merupakan bahagian ujian yang Allah berikan bagi setiap hamba. Seseorang yang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan dari hawa nafsunya, ketika ia bersyukur, maka ia akan mendapatkan ujrah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpakan ujian berupa kedukaan yang tidak mengenakan dari pribadinya, dari hawa nafsunya, sementara ia bersabar, maka dia pun akan mendapatkan ujrah dari Allah tabaraka wa taala. Dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Jalla wa Ala mensifati manusia secara umum adalah orang atau makhluk yang bersifat tergesa-gesa, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Quran surah Al-Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu adalah makhluk Allah yang tergesa-gesa, tidak sabar, sehingga tak jarang acap kali kita dengar adanya orang yang lari dari masalah dengan mengambil jalan pintas, dengan mengambil urusan yang itu semua tidaklah mendatangkan manfaat bagi dirinya, melainkan akan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan yang abadi. Tak sedikit kita dengar karena himpitan ekonomi, seorang perempuan pun menggadaikan harga dirinya. Acap kali kita dengar karena himpitan ekonomi, seorang kepala rumah tangga mengakhiri hidupnya. Dan seabrek masalah berita yang kita dengar baik di media cetak maupun pertelevisian tentang orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menyikapi hidup ini dikarenakan dirinya tidak dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Wa kanal insanu ajula. Allah tabaraka wa taala telah mensifati manusia adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Semisal seseorang yang berada dalam antrian lampu merah, tidak mau sabar untuk menunggu beberapa saat. Tidakkah ia menunggu melainkan dari semenit atau 1 menit setengah dari waktu yang terus bergulir? Tidakkah ia menunggu sampai beruban? Akan tetapi tergesa-gesa telah menjadikan dirinya menerobos lampu, menerobos aturan. Dan ini adalah dunia. Ini adalah dunia. Inilah contoh dari tergesa-gesanya manusia di dunia. Allah Jalla wa Ala menjadikan manusia itu
selain Allah mengatakan manusia adalah orang yang tergesa-gesa, Allah jadikan manusia itu bersifat lemah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu bersifat lemah. Bersifat lemah. Maka ayol akhwat rahimani wa rahimakumullah, dengan tahunya kita bahwasanya kita adalah manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat tergesa-gesa dan bersifat lemah, walaupun kita telah tahu, namun ketika datang masalah kepada kita, kita mencari jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, kita akan mencoba mentadabburi firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Bagaimana menyikapi di dalam ayat ini akan disebutkan bagaimana cara menyikapi masalah-masalah atau ujian-ujian yang melanda kita sekarang ini. Dan masing-masing ujian manusia itu berbeda-beda. Masing-masing masalah manusia itu berbeda-beda. Allah Jalla wa Ala atau agama kita memberikan resep, memberikan obat bagaimana menyikapi dari setiap masalah yang acap kali itu melanda kita seperti ombak. Belum selesai ia pecah, maka datang ombak di belakangnya yang lebih besar lagi. Ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir, bersabarlah wahai Muhammad salawatullahu alaihi, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Sabarnya ulul azmi, siapakah mereka? Mereka adalah Nabiullah Nuh alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memerintahkan Rasul salawatullahu alaihi untuk berada di atas kesabaran. Fasbir kama sabaru, bersabarlah wahai Muhammad di setiap masalah-masalah, problematika yang menghampiri engkau. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya Nuh ketika beliau mendakwahkan kaumnya laila wa naharan, mendakwahkan kaumnya malam dan siang hari,
akan tetapi yang menerima seruan dakwah beliau segelintir manusia, sementara beliau berdakwah lebih kurang 950 tahun lamanya. Atau bersabarlah sebagaimana bersabarnya Ibrahim saat dakwah beliau itu ditolak oleh ayahnya, saat di mana beliau akan dibakar hidup-hidup oleh kaumnya pada saat itu. Atau sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Musa alaihi salam sepeninggal beliau, setelah Allah Jalla wa'ala selamatkan mereka setelah Allah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya. Bukannya mereka bersyukur, mereka menjadikan sesembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Mereka palingkan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah mukjizat Allah telah Allah perlihatkan kepada mereka, telah Allah persaksikan kepada mereka bagaimana kesedihan yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam? Atau sabarnya Isa alaihi salam yang berusaha ditangkap dan ingin dibunuh oleh penguasa pada saat itu, oleh orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan beliau. Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka para ulul azmi sebagai contoh dalam kesabaran kepada Nabi kita Muhammad salawatullahu alaihi. Dan ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, asyaddun nas, kata Nabi salawatullahu alaihi, asyaddun nas bala'u al-anbiya, sebesar-besarnya ujian itu hanyalah kepada para anbiya. Dan anbiya yang paling besar ujiannya adalah dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Maka oleh kerana itu ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, meskipun di dalam ayat ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita, ya, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sabar, konon lagi kita yang mesti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa sebuah perkara, ketika ditimpa sebuah masalah, urusan, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama pernah berkata, wa yubtalal mar'u ala hasabi dinih, seseorang itu ditimpakan ujian, ditimpakan masalah kepadanya adalah sesuai dengan kadar agamanya. Kita tidaklah ditimpa sebuah ujian, melainkan ujian itu sesuai dengan kadar agama kita masing-masing. Bukankah para rasul yang notabene mereka adalah utusan Allah tidak dibiarkan anteng begitu saja, akan tetapi mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian. Bagaimana Nabiullah Ayub yang awalnya beliau memiliki keluarga, kemudian ditimpa musibah berupa sakit sehingga anak-anak beliau wafat. Yang dahulunya beliau memiliki ternak, memiliki kebun, kemudian Allah uji dengan panceklik yang teramat mendera negeri pada saat itu.
Inilah yang terjadi kepada Nabiullah, satu di antara nabi-nabi Allah yang lain. Maka ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, kasih ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah tergesa-gesa untuk berharap agar Allah binasakan mereka orang-orang kufar. Sebagaimana kita juga jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru kita dalam menghadapi sebuah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi ujian atau masalah yang kita hadapi ini yang sangat pelik, kita menganggap itu buruk, akan tetapi itu di sisi Allah Jalla wa'ala yang paling baik untuk diri kita. Problematika yang kita alami saat ini, apapun bentuknya, maka yakini sepenuh hati bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Orang mukmin akan diuji, yang akhir kesudahannya itu adalah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ketika diuji, atau seorang mukminah diuji oleh Allah Jalla wa'ala, akhir dari kesudahannya adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jangan tergesa-gesa. Nikmati setiap problematika kita. Nikmati setiap masalah-masalah yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Wala tasta'jil lahum. Kenapa Allah Jalla wa'ala lanjutkan di dalam Quran ini, surah Al-Ahqaf ayat 35 ini, ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun, ketika mereka melihat, ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun, ketika mereka melihat azab, para pendosa ketika mereka melihat azab nantinya di neraka Allah yang dijanjikan kepada mereka di atas dunia, barulah mereka merasa gusar, barulah mereka yakin, barulah mereka sadar bahwa sungguh apa yang Allah janjikan bagi mereka yang tidak mengambil solusi agama dari Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya mereka berada dalam kerugian yang nyata. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Tidaklah mereka hidup di atas dunia illa sa'atan min nahar, melainkan sesaat dari kehidupan di siang hari. Nah, ini digarisbawahi ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menutup hijab hanya sesaat dari kehidupan dunia. Hanya sesaat. Bagaimana Allah mengkiaskan kehidupan kita di dunia ini adalah sa'ah. Dalam bahasa Arab, sa'ah bisa arti sesaat, bisa berarti juga 1 jam. Tidak lama. Allah memerintahkan kita untuk memakai hijab syar'i hanya sesaat.
hanya sampai mati. Allah memerintahkan kita berada di atas ketaatan, beriman kepada Allah sampai mati. Dan kalau mati itu besok, ya sampai besok. Ujian, masalah-masalah di dunia ini ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu memiliki batas. Tidak akan kita bawa sampai meninggal. Seseorang yang wafat karena sakit, didiagnosa sakit kanker, dia tidak akan mengalami sakit kanker ketika ia masuk alam barzah. Dia tidak akan membawa sakitnya itu. Ujian-ujian, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu memiliki bilangan batasan, dan batasannya hanya sesaat. Bagaimana Allah mengkiaskan kehidupan dunia adalah sa'atan min nahar, sesaat dari kehidupan siang hari. Siang hari. Lihat bagaimana waktu yang terus atau waktu yang begitu cepat berlalu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang tidak terasa. Janganlah kita berbicara mengenai kehidupan akhirat. Kita berbicara tentang kehidupan kita ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas ya, di bayang-bayang kita atau di fikiran kita, saat-saat di mana ibunda tercinta kita menggenggam tangan kita. Sebelumnya beliau memandikan kita, memakaikan baju sekolah di hari pertama kita masuk sekolah dasar. Masih teringat kepada kita bersama teman-teman SD kita, dan itu telah berlalu. Saat di mana kita tidak mau ditinggalkan oleh ibu kita di kelas 1, sehingga ibu kita, ibunda tercinta, menenangkan kita dan mengatakan kepada kita, "Nak, ibu tunggu di luar." Dan kita tidak mau melepaskan tangan dari lengan ibunda kita dan mempersilahkan dirinya untuk duduk di sebelah kita, kendati itu adalah tempat dari teman kita di sebelah kita. Waktu yang begitu cepat berlalu. 6 tahun lamanya kita habiskan masa yang tidak ada rasa tanggung jawab. Yang hari itu, yang kala itu, yang kita tahu adalah kesenangan bermain-main, mendapat uang jajan, yang mana seseorang yang tidur di kala itu di lantai rumahnya, ia bangun di esok paginya mendapatkan dirinya berada di atas dekapan ayah maupun bundanya tercinta. Waktu yang begitu cepat berlalu, sangat cepat. Kemudian beranjak masuk di sekolah menengah pertama, 3 tahun. Waktu yang begitu cepat berlalu. Kemudian berlalunya waktu setelah itu, masuklah kita pada sekolah menengah atas. Lihat bagaimana waktu yang berlalu dari diri kita. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sangat benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, innama anta ayyam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Sesungguhnya engkau wahai manusia adalah bilangan-bilangan hari. Bila bilangan itu pergi, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Ketika sebagian dari diri ini pergi, sebagian dari diri ini pergi, sampai sempurna pergi bahagian itu dari diri kita, maka habislah masa kita. Dan lihatlah kita hari ini, saat ini 12 tahun
atau ditambah dengan 4 tahun kuliah kita, waktu yang begitu cepat berlalu. Waktu kanak-kanak yang kita keluar rumah, ya, tidak peduli pulangnya jam berapa, pulang ketika, tak jarang acap kali pulang ketika ibunda kita memegang sebuah lidi untuk membawa kita pulang ke rumah. Tidak ada rasa malu ketika kita menangis sejadi-jadinya saat uang atau jajan yang kita minta tidak kita dapatkan, merengek meminta kepada ibu ayah kita. Hari yang begitu cepat berlalu, dan tidak sedikit dari para akhwat yang saat ini telah menyandang sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Begitu cepat berlalu waktu. Dan inilah kehidupan dunia, ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang cepat berlalu. Allah memberikan tamsil, permisalan kehidupan dunia ini adalah sa'ah, kehidupan yang sesaat, tidak lama. Kita bersabar dari peliknya kehidupan ini hanya sesaat. Bersabar dari celaan orang hanya sesaat dari kehidupan kita. Kehidupan dunia yang berbatas, yang memiliki batasan. Kita bersabar dari celaan orang, itu memiliki batas. Kita bersabar dari sakit yang tak kunjung sembuh, itu berbatas. Dan seabrek masalah lainnya yang mendera kita. Jodoh yang tak kunjung datang, yang senantiasa kita berdoa, acap kali kita tumpahkan linangan air mata di hamparan sajadah di sepertiga malam terakhir. Dengan kelemahan kita, kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, yang sampai hari ini doa itu belum diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka yakini ayyuhal akhwat, bahwa apa yang Allah berikan adalah sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Mungkin secara teori kita telah pahami, dan Allah menginginkan itu berada pada prakteknya kepada kita. Maka fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita sebagaimana Allah telah memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, karena apa yang Allah Jalla wa'ala berikan adalah sesuatu yang paling baik, yang terbaik untuk diri-diri kita. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Sebuah pesan dari Allah Jalla wa'ala kepada para pendosa, dan tak terkecuali kita. Di saat kita melihat janji Allah yang dahulu, yang Allah janjikan kepada para pembangkang, kepada mereka yang tidak sabar dalam ujian dan masalah, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Ada yang jatuh kepada melacurkan diri kerana perkara ekonomi, ataupun mengakhiri hidupnya dikarenakan keputusasaannya kepada ekonomi misalkan. Maka apa yang Allah janjikan mereka persaksikan bagi para pendosa yang tidak sabar. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Mereka akan melihat, para pendosa akan melihat apa yang selama ini Allah janjikan kepada para pendosa, berupa azab Allah Jalla wa'ala. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidak ada yang dibinasakan, tidak ada yang dihancurkan kecuali kaum yang fasik,
kecuali kaum yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, apapun ujian, apapun masalah yang mendera kita, sepelik apapun itu, sesulit apapun itu, yakini bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik, dan sesuatu yang Allah uji kepada kita tidak akan pernah keluar dari sesuatu yang kita tidak sanggup dengannya, ya. Dan ujian itu sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, wa yubtalal mar'u ala hasabi dinih, dan tidaklah seseorang itu diuji, ya, melainkan untuk melihat kadar agamanya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kalian mengatakan kami beriman, tetapi tidak diberikan ujian, tidak diberikan masalah-masalah? Maka ini mustahil, karena sejatinya orang-orang saleh terdahulu, bahkan di kalangan para anbiya, dan dari kalangan para anbiya yang paling pedih ujiannya adalah ulul azmi, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bersabarlah dari setiap ujian hatta ya'tiyakal yaqin, karena sabar itu adalah ibadah. Bersabarlah kita, karena sesuatu sabar di atas dunia ini memiliki batas sampai kita meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia itu besok, maka bersabar itu hanya sampai besok. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.